Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala habibil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wal wafa. Sebelumnya, perkenalkan saya Novita Nurul Janah dengan nomor NIM 23001939 dari Fakultas Agama Islam, Program Studi Pendidikan Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Kendal Batang. Pada kesempatan kali ini, saya akan memenuhi tugas video presentasi dari mata kuliah Manajemen dan Kepemimpinan Pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Amin Dewi Ratna Widyastuti MPD dan judul makalah Manajemen Kepemimpinan yang Efektif dan Efisien. Langsung saja kita masuk kepada pembahasan. Yang pertama, pengertian manajemen yang efektif dan efisien. Manajemen adalah sebuah proses yang melibatkan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian dalam suatu organisasi atau perusahaan. Pada lingkup organisasi, manajemen efektif dan efisien sangat penting untuk mencapai tujuan organisasi dengan cara yang optimal. Manajemen dapat didefinisikan sebagai serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh seorang manajer untuk mencapai tujuan organisasi dengan menggunakan sumber daya yang ada. Manajemen efektif dan efisien melibatkan pengelolaan sumber daya, waktu, dan tenaga secara bijaksana. Selanjutnya, konsep manajemen kepemimpinan efektif dan efisien. Dalam suatu organisasi atau perusahaan, kepemimpinan mempunyai peranan yang sangat penting, karena dengan adanya kepemimpinan akan menjadi dasar tolak ukur berhasil atau gagalnya organisasi tersebut dan juga terjalinnya hubungan yang baik antara atasan dengan bawahannya. Dengan adanya itu diharapkan dapat membantu seorang pemimpin dalam menjalankan tugasnya sehingga akan mencapai tujuan dari organisasi. Pada makalah kali ini ada 5 fungsi kepemimpinan yang dibahas secara singkat adalah sebagai berikut. Yang pertama, pemimpin selaku penentu arah yang akan ditempuh dalam usaha mencapai tujuan. Yang kedua, wakil dan juru bicara organisasi dalam hubungan dengan pihak-pihak di luar organisasi. Yang ketiga, pemimpin selaku komunikator yang efektif. Yang keempat, mediator yang handal khususnya dalam hubungan ke dalam, terutama dalam menangani situasi konflik. Dan yang kelima, pemimpin selaku integrator yang efektif, rasional, objektif, dan netral. Sebelumnya, di sini ada 3 macam teori timbulnya kepemimpinan, yaitu dengan teori genetis, teori sosial, dan teori ekologi. Kepemimpinan mempunyai 2 aspek keunggulan, yaitu keunggulan seseorang dalam lapangan teknik kepemimpinan dan keunggulan seseorang dalam kesetiaannya terhadap tujuan, kesanggupan menghadapi tantangan, dan keberanian perasaan tanggung jawab. Sebutan kata leader merupakan istilah umum dari kepemimpinan. Karena itu ada bermacam-macam definisi tentang kepemimpinan. Pada makalah ini saya mengambil kutipan singkat dari para ahli manajemen dan penulis-penulis buku, antara lain yang pertama ada David Allen, yaitu mencapai hasil melalui orang lain. Yang kedua ada Georgie, kepemimpinan adalah menggerakkan orang lain untuk mencapai hasil kerja yang diinginkan. Yang ketiga ada John, kepemimpinan itu adalah pengaruh, tidak lebih dan tidak kurang. Yang keempat adalah Wessler and Meserit, kepemimpinan adalah satu kata yaitu influence, artinya mempengaruhi, memotivasi, mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan organisasi. Selanjutnya ada ciri dan karakter kepemimpinan efektif dan efisien. Terdapat beberapa ciri dari seorang pemimpin efektif. Yang pertama yaitu energi. Pemimpin harus mempunyai kekuatan mental dan fisik. Yang kedua ada emosional. Seorang pemimpin tidak boleh berprasangka jelek terhadap anggotanya, tidak boleh cepat marah dan percaya pada diri sendiri harus cukup besar. Yang ketiga ada human relationship atau hubungan manusia. Adalah seorang pemimpin mempunyai pengetahuan tentang hubungan dengan manusia. Selanjutnya ada personal motivation, yaitu keinginan untuk menjadi pemimpin harus besar dan dapat memotivasi diri sendiri. Yang kelima, kemampuan berkomunikasi, yaitu seorang pemimpin harus mempunyai kecakapan untuk berkomunikasi. Yang keenam, keterampilan mengajar, adalah seorang pemimpin harus mempunyai kecakapan atau keterampilan untuk mengajarkan, menjelaskan, dan mengembangkan bawahannya.
Yang ketujuh, keterampilan sosial, yaitu seorang pemimpin yang mempunyai keahlian di bidang sosial supaya terjamin kepercayaan dan kesetiaan anggota organisasi. Dan yang kedelapan adalah kompetensi teknis, adalah kepemimpinan yang mempunyai kecakapan untuk menganalisis, merencanakan, mengorganisasikan, mendelegasikan wewenang, mengambil keputusan, dan mampu menyusun konsep. Selain ciri sebelumnya, yang dapat dijadikan persamaan karakter pemimpin itu antara lain harus dapat menumbuh suburkan dan mengembangkan perilaku atau karakter seperti kesadaran diri. Dasarnya seorang pemimpin cenderung memperlakukan orang lain dalam organisasi atas dasar persamaan derajat, memiliki rasa ingin tahu, bersikap transparan dan mampu menghormati pesaing, memiliki kecerdasan, cermat dan tangguh, memiliki rasa kehormatan diri, memiliki kemampuan berkomunikasi. Di sini saya membedakan antara ciri dan karakter karena karakter cenderung dapat berubah atau berkembang seiring waktu melalui pengalaman dan pembelajaran. Jadi terbentuknya dari lingkungan atau interaksi sosial. Sedangkan ciri adalah label yang wajib dimiliki oleh seorang pemimpin atau sifat yang relatif tetap yang ada pada diri seseorang. Selanjutnya, pengembangan sifat kepemimpinan yang efektif dan efisien. Adapun beberapa sifat dari kepemimpinan menurut Ben Mira dan Akbola yang efektif diantaranya, yang pertama adalah intelijensi yang tinggi. Adalah seorang pemimpin harus memiliki tingkat kecerdasan yang melebihi tingkat kecerdasan dari bawahannya. Ada kematangan jiwa sosial, adalah seorang pemimpin biasanya memiliki perasaan atau jiwa yang cukup dewasa dalam cara berpikir dan bertindak, dan mempunyai kepentingan serta perhatian yang cukup besar terhadap bawahannya. Selanjutnya, motivasi terhadap diri dan hasil. Para pemimpin senantiasa ingin membereskan segala sesuatu yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya. Selanjutnya, menjalin hubungan kerja manusiawi, pemimpin harus dapat bekerja secara efektif dengan orang lain atau dengan bawahannya. Pada pernyataan kali ini, Yuval mengungkapkan mengenai studi kepemimpinan dengan berbagai macam pendekatan. Yang pertama ada pendekatan pengaruh kekuasaan. Pada level ini, kepemimpinan efektif sering dievaluasi dalam adaptasi organisasi dengan perubahan lingkungan. Sedangkan menurut Yuval, kepemimpinan didefinisikan dalam terminologi sifat-sifat atau traits individual atau sifat konsisten yang dimiliki oleh seorang pemimpin. Yuval mengungkapkan mengenai studi kepemimpinan dengan berbagai macam pendekatan. Yang pertama ada pendekatan pengaruh kekuasaan. Pada level ini, kepemimpinan efektif sering dievaluasi dalam adaptasi organisasi dengan perubahan lingkungan. Yang kedua, pendekatan perilaku. Pendekatan ini menekankan bahwa kepemimpinan dan manajer secara nyata bekerja untuk pekerjaan dan hubungan keefektifan manajerial. Selanjutnya, pendekatan sifat. Pendekatan ini menekankan pada atribut personal seorang pemimpin. Penelitian sekarang mencoba untuk menghubungkan sifat dengan syarat-syarat peran yang spesifik pada perbedaan tipe posisi manajerial. Yang terakhir, pendekatan situasional. Pendekatan ini menekankan pentingnya faktor konstekstual seperti otoritas, kebijaksanaan pemimpin, sifat alami pekerjaan yang dilakukan oleh unit pemimpin. Sedangkan untuk sifat kepemimpinan yang memakai semboyan dari Ki Hajar Dewantara itu ada 3. Semboyan ini diajarkan pada kepemimpinan dan dasar pendidikan, yaitu Ing Ngarsa Sung Tulodo, Ing Madya Mangan Karso, Tuguri Handayani, yang artinya Ing Ngarsa Sung Tulodo, pemimpin di depan harus memberi teladan. Artinya bahwa seorang pemimpin harus bisa menjadi contoh bagi bawahannya, baik sikap maupun pola berpikirnya. Yang kedua, Ing Madya Mangun Karso, pemimpin di tengah harus membangun prakarsa. Artinya adalah bila pemimpin atau atasan berada di antara bawahannya, maka atasan atau seorang pemimpin tersebut harus mampu memberikan inspirasi dan motivasi bagi bawahannya sehingga bawahannya diharapkan bisa lebih maju dalam bekerja dan berkarir. Ada Tuguri Handayani, pemimpin mengikuti mendorong dari belakang. Yang artinya adalah apabila bawahan sudah paham dengan materi, maka bawahan akan sudah pandai atau mengerti dalam banyak hal tentang pekerjaan yang harus diselesaikan. Selanjutnya di sini ada beberapa manfaat mengenai manajemen kepemimpinan yang efektif dan efisien. Yang pertama ada peningkatan produktivitas. Peningkatan produktivitas tim yang dipimpin dengan baik cenderung lebih produktif dan mencapai target lebih cepat. Yang kedua ada motivasi yang tinggi. Kepemimpinan yang baik dapat meningkatkan motivasi karyawan sehingga mereka merasa lebih terlibat dan bersemangat dalam bekerja. Yang ketiga pengambilan keputusan yang tepat.
Pemimpin yang efektif dapat menganalisis situasi dengan lebih baik dan membuat keputusan yang tepat. Selanjutnya, kultur kerja yang positif. Kepemimpinan yang baik menciptakan lingkungan kerja yang positif, kolaboratif, dan saling mendukung. Selanjutnya, perkembangan karyawan. Pemimpin yang baik mendorong pertumbuhan karyawan sehingga meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Selanjutnya, stabilitas organisasi. Kepemimpinan yang efektif dapat menjaga stabilitas organisasi bahkan di tengah perubahan yang cepat. Selanjutnya, peningkatan profitabilitas. Dengan produktivitas yang efisien yang tinggi, organisasi dapat meningkatkan keuntungan. Selanjutnya, reputasi yang baik. Organisasi dengan kepemimpinan yang baik cenderung memiliki reputasi yang baik di mata pelanggan, mitra, dan masyarakat. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan pada presentasi kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.